Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya David Wenada di channel YouTube saya. Cilelah, peti gede. Halo teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah support saya, yang sudah nonton video saya, yang sudah subscribe saya, dan alhamdulillah pada hari ini subscriber saya sudah 1000 teman-teman ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang baru gabung, baru nonton video saya mengucapkan selamat datang. Semoga teman-teman yang sudah mampir di channel saya mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan referensi pola latihan dan berbagai hal tentang gym teman-teman ya, khususnya bagi teman-teman yang masih pemula di dalam dunia fitness. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal problematika di kalangan muda atau orang yang sudah berumur atau dewasa teman-teman ya, anak-anak kuliahan atau para pekerja. Kenapa orang yang kurus tapi mempunyai perut yang buncit? Kenapa? Simak terus video saya. Oke, alasan pertama yaitu mereka banyak makan, banyak nyemil, banyak kalori yang masuk tapi jarang gerak. Itu alasan pertama ya. Gambarannya seperti ini. Kalian waktu SD, SMP, SMA lah, banyak geraknya, entah sepeda, tiap harinya ada olahraga, kegiatan, entah itu jalan-jalan atau apapun, apalagi anak-anak SD lari-larian. Walaupun mereka banyak makan pun tidak akan ada penumpukan lemak. Karena apa? Mereka banyak gerak, banyak aktivitas. Berbeda dengan kita, anak-anak kuliahan atau pegawai kantoran yang tiap hari dari pagi sampai sore itu hanya duduk di depan komputer atau layar laptop. Sedangkan makan itu kalori yang masuk itu terus menerus tiap hari tanpa ada aktivitas yang berlebih atau tanpa ada gerakan, tanpa ada olahraga, dan terjadilah penumpukan. Jadi mereka yang tiap harinya itu hanya duduk saja, terus kalori tiap hari masuk, itu akan terjadi penumpukan di area perut khususnya teman-teman ya. Jadi itu akan menjadi bom waktu. Namanya orang gemuk itu nggak hanya 1, 2, 3 hari ya, prosesnya lama. Jika emang itu berlanjut tiap harinya, itu akan menjadi bom waktu buat diri kita sendiri dan membuat penumpukan di area perut itu semakin banyak. Itu bayangannya teman-teman. Oke, alasan yang kedua teman-teman, yaitu kalian tidak pernah menghitung kalori yang masuk. Ya, jujur saya memang tidak pernah menghitung asupan saya tiap harinya. Karena apa? Pertama, saya hampir tiap hari teman-teman ya melakukan olahraga. Yang kedua, saya tetap membatasi asupan yang masuk antara karbohidrat, serat, dan protein untuk tubuh saya. Jadi saya menyarankan buat teman-teman yang sedang kuliah akhir, yang persiapan skripsi, ataupun teman-teman yang pegawai kantor, khususnya staff ya teman-teman, yang tiap harinya itu hanya duduk ataupun bahkan rebahan di depan layar laptop atau komputer, dan tiap harinya masih nyemil ataupun makan, dalam kurung di sini kalorinya itu terus masuk, sedangkan kalian tidak ada gerak. Saya menyarankan batasi, paling enggak kalian mengetahui jenis-jenis makanan yang kalorinya rendah untuk dikonsumsi. Zaman sekarang zamannya milenial dan segala informasi sangat mudah untuk didapatkan. Teman-teman bisa download aplikasi di Play Store atau App Store, tabel-tabel kalori di setiap makanan, ataupun kalian buka di internet, di Google saja itu udah banyak sekali. Jadi paling enggak minimal kalian itu mengetahui kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian. Jadi usahakan kalori yang masuk itu rendah teman-teman ya, agar mengurangi kebuncitan di perut. Ya, masuk alasan ketiga.
yaitu terlalu peduli dengan opini orang, teman-teman. Bagi kalian yang memiliki skinny fat atau badan kurus tapi perut buncit, sudah diet, baru separuh jalan, ada orang bilang, ngapain diet, nanti kamu kurus. Terus lemes, terus gak jadi diet, frustasi, makan lagi, terus dia buncit lagi, dan begitu pun seterusnya. Saran saya, tuntaskan apa yang kalian lakukan. Jika kalian merasa perut kalian buncit tapi badan kurus, diet. Tuntaskan diet kalian sampai lemak di dalam perut itu terkikis, teman-teman ya. Nggak masalah. Nanti setelah kalian lemaknya udah hilang, mungkin kalian bisa olahraga ringan yang bisa menaikkan massa otot. Setelah itu kalian bulking. Itu saran saya. Jadi massa otot naik, tetapi massa lemak di area perut tetap sama, gitu teman-teman. Dan ketika kalian bulking, kalian tuntaskan juga ya. Memang bulking itu ada sedikit lemak perutnya itu memang bertambah, teman-teman. Tapi tidak masalah, tuntaskan. Setelah itu kalian cutting lagi, kalian diet lagi. Itu malah membuat kalian mempunyai badan yang ideal. Jadi udah ada massa ototnya, lalu massa lemaknya pun berkurang, gitu teman-teman. Jangan dengerin orang, tuntaskan apa yang kalian lakukan. Oke? Alasan yang terakhir, keempat teman-teman ya, yaitu tidak konsisten dan disiplin. Kalian yang sedang melakukan diet, khususnya yang punya masalah di area perut buncit tapi badan kurus, disiplinlah, konsistenlah dalam menjaga pola makan, pola asupan, khususnya memperhatikan kalori yang masuk tadi, dan usahakan melakukan olahraga kecil. 30 menit cukup. Saya rasa 30 menit cukup untuk melakukan pembakaran lemak di area perut, entah itu lari atau sekedar jogging atau lompat tali atau bersepeda pagi atau sore hari ketika pulang kerja atau pulang kuliah, it's okay. Semua itu tergantung niat kalian. Jadi itulah tadi teman-teman ya, kenapa orang kurus tapi perutnya buncit. Ada 4 alasan. Pertama yaitu banyak makan tapi jarang gerak, jadi menimbulkan penumpukan tiap harinya dan menjadi bom waktu untuk kita sendiri. Bahkan kalau kita terlalu berlebihan dalam memasukkan kalori, bisa jadi kita akan menjadi obesitas. Itu yang mengerikan, oke? Yang kedua, tidak menghitung kalori atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Minimal kalian mengetahui asupannya, oke? Minimal kadar kalorinya kalian harus mengetahui. Jadi ketika sarapan udah berat, usahakan makan siang juga agak dikurangin kalorinya, oke? Selanjutnya yang ketiga itu terlalu mendengarkan opini orang. Ngapain dengerin opini orang? It's your life, oke? Ini hidupmu, oke? Jika kamu pengen sehat, why not? Oke, lakukan. Kalau memang diet, kerjakan sampai tuntas. Kalau emang pengen naikin massa otot, kerjakan sampai tuntas. Saya menyarankan naikin aja massa ototnya. Karena apa? Dengan otot yang besar itu lemak akan sulit untuk menempel. Apalagi kalau kita juga menjaga pola makan kita, gitu teman-teman ya. Yang terakhir yaitu tidak konsisten dan disiplin. Ya, konsisten dan disiplin tidak dimiliki oleh semua orang, teman-teman ya. Itu yang paling mahal aslinya, oke? Jadi lakukan apa yang menurut kalian itu baik untuk diri kalian sendiri. Mungkin cukup itu dari saya, teman-teman ya. Semoga saja bermanfaat. Ingat, tubuh kita adalah titipan dari Tuhan yang paling penting dan paling berharga. Dan tubuh kita patut kita sayangi dan kita jaga. Jangan asal-asalan dalam memilih asupan ataupun menjaga olahraga kita. Jadi sesibuk apapun kita, usahakan tiap hari melakukan olahraga ringan agar tidak terjadi penumpukan lemak, teman-teman ya. Karena lemak itu sangat mengerikan jika berlebihan. Oke, jangan lupa tinggalkan like dan komen sebanyak-banyaknya, kritik saran membangun untuk channel saya agar lebih berkembang, teman-teman ya.
Atau kalian mau usul request untuk next video, silahkan coret-coret di bawah teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya agar setiap saya mengupload video kalian mengetahuinya. Jangan lupa juga share ke teman-teman jika menurut kalian video saya ini bermanfaat teman-teman ya. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah penting gede. Bye.